Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Barus dan dalam Gak apa-apa Bapak, depan kamera gak apa-apa, jadi narasumber jalan. Digali kembali. Baik pemirsa, kali ini saya sudah bersama beberapa narasumber seperti biasa. Di sebelah kanan saya ada Su Carlo. Selamat malam Su Carlo. Selamat malam Kang Edi. Dan di sebelah kiri saya tentunya ada narasumber juga, yaitu Bapak siapa Pak? Rahmat. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dan tidak lupa juga spiritual kita juga, yaitu Kang Asep. Selamat malam Kang Asep. Selamat malam juga Kang Edi. Dan kita tidak hanya berempat, kita juga ditemani para bintang tamu, yaitu Kak Lucy. Selamat malam Kak Lucy. Dan Kak Lucy, selamat malam. Su Carlo, kita sedang berada di Tangerang. Di sini adalah salah satu TPU yang disebutkan Tanah Cepeh. Tanah Cepeh, benar. Sebelum kita melakukan eksplor Ya. ke lebih dalam lagi, ada satu yang ingin saya tanyakan kepada Su Carlo. Karena di sini mitosnya menurut masyarakat juga seringlah dahulu kala sering terjadi penampakan makhluk astral tak kasat mata ketika warga lewat, yang jualan lewat katanya. Nah, menurut pandangan Su Carlo sendiri seperti apa kira-kira yang lebih dominan? Saya kasih ini dulu ya pada pemirsa ya, pembukaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam rahayu rahayu rahayu, salam kebajikan, sampurasun. Suhu akan menjawab pertanyaan Kang Edi. Yang lebih dominan di sini itu sosok apa? Pada saat Suhu memasuki tempat ini, Suhu sudah dihadirkan suatu vibrasi dan frekuensi yang sangat kuat Kang Edi. Bukan hanya di Tanah Cepeh aja, perjalanan kita waktu pada saat kita melewati Tanah Gocap untuk ke sini, Suhu itu sebenarnya sudah dikasih sebuah residual energi yang terdahulu. Contoh, ya, pada saat Suhu berdiri di sini, Suhu itu menangkap suatu jaringan, pintu gerbangnya ada di Tanah Gocap, portalnya di sini. Jadi dia pemirsa seperti lorong yang letter U. Bisa tangkap? Tapi di sini yang lebih dominan pemirsa yaitu sosok nenek-nenek. Sosok nenek-nenek di sini sebenarnya bukan sosok dari astral pemirsa, tapi di zaman dahulu tahun 1946 beliau pernah hidup di Tanah Cepeh ini. Berarti bisa dikategorikan salah satu Korin di sini. Pemirsa pasti belum pada tahu apa sih itu korin. Manusia itu selagi masih hidup pun udah diikutin korin kan ini. Jadi bukan si nenek inilah rohnya, bukan. Di sini saya akan mengasih pandangan kepada pemirsa. Setiap orang meninggal, Allah sudah memberikan tubuh, jiwa, dan roh. Begitu meninggal, bukan roh aslinya lah yang menampakkan diri, tapi roh itu udah di tangan Allah. Ibaratnya udah di hadapan Allah, yang menunjukkan eksistensi selama dia waktu masih hidup itu adalah koren si nenek tersebut, yaitu adalah jin yang memanipulatif kamuflase seperti nenek itu di masa lalu Kang Edi. Itu yang Suhu tangkap. Dan Suhu juga di sini menangkap hal yang sangat aneh. Di sini bukan hanya koren aja, tapi adanya kerajaan siluman. Yang mungkin Su Carlo sudah menangkap sosok apa aja dari sosok siluman tersebut yang sudah Su Carlo tangkap dengan mata batin Su Carlo sendiri? Su Carlo di sini membawa kertas langit. Kita coba ya. Insya Allah sosok-sosok di sini semuanya akan terdetek. Baik, pemirsa, Su Carlo akan mencoba melakukan semacam tolong bukain Kang Edi, ambil satu, digulung dan dibakar. Ada? oh iya,
ambil satu, digulung, tolong dibakar. Dari tanah kembali ke tanah, dari api kembali ke api, dari angin kembali ke angin. Dari situ nanti suhu akan mendetek sosok-sosok apa aja yang ada di sekitar sini. Bantu Kang Asep. Digulung gini Kang Asep. Digulung, jadi sambil didiriin tolong dibakar. Ya, sambil didiriin. Taruh di tanah, didiriin. Bisa? Bisa? Ya. Langsung dibakar. Ya, dibakar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik, misal kita bisa lihat Bakar nanti lagi satu di lagi. akhirnya. Satu lagi Kang lagi. Boleh. Taruh gitu aja, nggak usah ditancap. Ada yang nahan. Asal taruh aja. Ya taruh langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kunun fayakun. Wujud. Kita dipantau sama sosok ular sana. Nih dibalik sini. Sosok ular dia suka sama kita, kehadiran kita. Nah, sini. Jadi sosok tersebut memang sudah menanti kita. Udah menanti kita. Pemirsa yang punya mata batin atau cenayang atau anak indigo, pemirsa bisa tahu sosoknya ada di situ. Dia masih melihat kita pemirsa. Masih seperti begini pemirsa. Begini ya, suhu tunjukin. Seperti itu. Sosok ular tersebut. Perempuan, rambutnya ke sini. Oke. Masih ada, Hanya itu dulu aja dia kebagian. Oke. Nah, untuk Kang Asep sendiri nih. Pandangan Kang Asep sendiri, energi di sini. Kang Asep apakah lebih ke positif, apakah lebih ke negatif? Gini kayak dia. Kalau untuk energi di sini memang ada perpaduan antara positif dan negatif, dan cenderung ke negatifnya, soalnya bisa rasakan semuanya di sini. Ini udara terbuka, alam terbuka, tapi ngerasa gerah kan, panas. Dan dari tadi saya udah menahan-nahan, sebenarnya udah sesak juga napas saya dan panas lah intinya mah. Saya udah nggak nyaman di sini sebenarnya mah dari tadi. Mungkin itulah yang bisa saya ituin. Mungkin selebihnya nanti bisa tanyakan ke Pak penjaga ini di sini. Tapi ada yang menarik tadi ketika kita sedang menuju ke lokasi ini, saya melihat Kang Asep duduk sendiri terdiam di salah satu kuburan. Sebenarnya apa yang terjadi, Kang Asep? Bisa Kang Asep jelaskan? Itu tadi saya pas lagi jalan. Udah lagi jalan, terus ada kayak ada yang jalan kedepuk gitu kan, kayak orang jalan lagi, cuman kayak pakai sepatu gitu, kayak pijakan kaki. Kayak cuk itu ada sampai tiga kali bunyi lah. Udah gitu saya duduk di situ. Udah di situ tiba-tiba di belakang saya ada yang nongol. Tadi cuman sosoknya nggak begitu jelas gitu, kayak sepotong itu. Udah sampai 2 kali nongolin. Saya kejar, ternyata ada lagi di sebelah sana nongolin lagi. Saya kejar lagi, udah nggak ada. Sampai saya semprotin gitu lah. Cuman itu aja tadi, cuman tepatnya di sana. Oke pemirsa, biar pemirsa tidak penasaran, mungkin kita akan coba langsung tanyakan
kepada salah satu penjaga di TPU ini dengan Bapak siapa? Maaf tadi? Ahmad. Bapak Ahmad. Pak Ahmad. Saya ingin tanya, sepengalaman Bapak ketika Bapak menjaga lokasi ini, pernah nggak Bapak mengalami kejadian-kejadian mistis di lokasi ini, dan pernah ada kejadian apa aja sih di kuburan ini? Karena saya mendengar mitosnya di sini ada salah satu kuburan, pemirsa, kuburan seorang perempuan yang meninggalnya tidak wajar. Ya. Jadi kalau terus terang, kalau sebagai security saya belum lama ya, baru setahun. Tapi saya asli kelahiran sini. Asli orang sini Asli ya, Pak, ya? orang sini. Yang sering dibicarakan itu emang sosok ular, ya, ular berkepala manusia dan bentuknya itu agak buntet gitu. Agak pendek ya. Terus begitu juga saya punya teman yang agak kurang ya. Dia sering menyendiri sendiri gitu. Dia kalau sama orang lain nggak mau ngobrol, tapi kalau saya tanya dia suka nyambung. Ya, katanya ada yang berpakaian pengantin, minta tolong dianterin rumahnya, itu lupa alamat atau nomor rumah gitu ya, lupa. Yaitu kalau saya bilang sih ya mungkin dikarenakan dibongkar, diangkat, atau misalkan ya kurang bersih atau gimana gitu ya. Jadi masih ketinggalan. Ya, gitu. Mungkin bisa Bapak lebih jelaskan lagi kenapa sih terjadinya digali lagi? Tidak apa-apa Pak, jelaskan aja sampai terjadinya digali. Oh, kalau digali sih dari pihak keluarga. Dikarenakan anaknya tinggal satu, misalkan udah tua, sakit-sakitan. Kalau misalkan seandainya si anak yang satu itu meninggal, biasanya udah lari ke cucu tuh nggak ada yang datang, gitu. Makanya sebelum si anak yang satu itu meninggal, lebih baik diangkat, dibakar, buang ke laut. Nah itu udah nggak serakah lagi, udah nggak dosa lah gitu. Menurut ini adat mereka ya. Namun disayangkan ada mungkin sebagian yang tertinggal, bukan begitu Pak? Kalau menurut saya sih begitu. Jadi ada yang ketinggal, dia masih pulang ke situ, nggak tahu alamatnya. Dan tadi kan Soekarno menjelaskan ada sosok nenek-nenek yang sangat menarik. Menurut Bapak, sepengetahuan Bapak, apakah benar itu sosok nenek-nenek itu ada? Kalau dari saya pribadi gitu ya, misalkan ya nenek-nenek itu ya emang ya tinggal di daerah sini gitu, tinggal di daerah sini. Mungkin jauh dari sebelum ada ini kali ya? Ya, saya belum lahir kan. Saya belum lahir. Karena benar itu nenek-nenek itu ada di sini. Iya, karena memang wujudnya sudah sangat sepuh lah. Iya. Istilahnya memang kita secara logika sederhananya mungkin pemirsa memang Cuman sering nampaknya di depan lah. Iya. sudah Seolah-olah sangat tua, ya. membuktikan beliau menjagalah Iya. sedikit. Seperti yang Soekarno tadi bilang. Iya. Nah, jadi pemirsa juga biar nggak salah kaprah, kenapa saya itu mati dibakar? Ibaratnya kenapa setelah dia mati dikremasi? Ya kenapa nggak harus dikuburkan? Saya kembalikan lagi ke 4 unsur: tanah, air, dan api. Manusia tercipta oleh tanah, api, angin, apalagi air. Jadi begitu manusia meninggal, begitu dia dibakar, itu dia udah masuk unsur api. Begitu dia udah mendapatkan debunya, ya pemirsa, debunya itu dibuang ke angin, debunya dibuang ke lautan, debunya ditanam di tanah. Itu mengembalikan ke 4 unsur di lerai. Jadi biar pemirsa tidak salah kaprah, kenapa di agama sebelah itu selalu membakar jenazah dengan tujuan manusia hidup pulang akan dikembalikan ke 4 unsur tersebut. Untuk agama tersebut ya. Betul sekali. Soalnya manusia itu memang tercipta dari Benar Kang Asep. istilahnya ada istilah di kita ya. Ya, Kita mati di hutan, itu asal kita dari hutan. Hutan. Namanya udara angin lah gitu. Dari angin mau dibawa ke hutan, mau dikubur di tanah, mau dibakar, mau dibuang ke laut, asal kita. Dibuang ke laut memang asal kita dari laut. Air. Dibuang ke hutan misalkan kita berasal dari angin. Dibuang ke api misalkan dibakar, itu berasal kita dari
api juga, dan dikubur ke tanah, berasal dari tanah memang 4 unsur itu. Ya. Tuh. Sangat Itu, melekat ya. Iya, soalnya itu dari guru saya pribadi, yang sepuh ya di situ gitu. Tuh. Memang 4 Menjelaskannya, unsur itu menjabarkannya yang seperti sangat Itu melekat melekat di diri manusia. Iya. manusia. Dan teman pemirsa, kita harus menjelaskan apa iya di diri kita ini ada 4 unsur. Contoh, kalian coba begini, panas nggak? Tangan kalian hangat. Itu di tubuh kalian ada unsur api. Kalau kalian kehilangan air atau keringat, hidrasi nggak? Ya jelas. Hidrasi kan karena saya. Nah, kita tercipta oleh unsur apa? Daging ini, tanah. Kita menembuskan, ada angin nggak? Itulah 4 unsur tersebut di dalam diri manusia. Papat lima pancar. Baik, Soekarno, Ya. ada yang menarik lagi yang ingin saya tanyakan kepada Soekarno dan Ya, Kang Asep tentunya. Ketika di lokasi ini, Soekarno tadi ketika datang sempat menyebutkan adanya yang meninggal tidak wajar. Ya. Ini yang menarik nih. Apakah kita akan melakukan mediumisasi kepada mediator kita? Insya Allah Bang. Allah, Kalau ya. Allah menghendaki, semua kun fayakun akan Allah buka. Oke. Secara tidak langsung, kenapa kematian dia tidak wajar? Mungkin dia mau curhat dan dia mau cerita sama kita. Mungkin kita bisa menggali informasi Ya, pemirsa ya, biar Tapi tidak semua atas kehendak penasaran. Allah ya. Kalau Allah nggak menghendaki, ya beliau nggak bisa masuk. Oke. Baik, gimana Kak Lucy dan Kak Susi udah siap untuk menemani kami eksplor pada malam hari ini? Siap? Siap. Siap ya? Atau mau memimpin? Oke pemirsa, tanpa harus berlama-lama lagi, kita akan menuju titik di mana energi tersebut yang menurut Soekarno kira-kira cocok untuk kita lakukan mediumisasi, dan energi yang kuat tentunya untuk kita lakukan mediumisasi. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus penelusuran kami di Dimensi Alam Gaib Official. Kalau mistis, kalahkan rasa takutmu dengan keimananmu. Di sini suhu melihat awalnya merah banget kan itu. Kayak ada kemarahan gitu ya. Ada kemarahan dan dendam. Iya. Campuran orange. Banyak tuh arwah-arwah penasaran juga. Iya betul Kang Asep. Ini luasnya berapa hektar Pak kira-kira? 30 hektar. 30 hektar luasnya ya. Dan untuk setiap malam berarti Bapak selalu patroli di sini Pak ya. Oh ya, Soekarno tadi Soekarno sempat menunjuk salah satu sosok ular tersebut Ada di sini tadi. di sini. posisinya di sini. Apakah sekarang masih ada, Su? Enggak. Sisanya dulu. Oh, Sisa energinya tadi ada di sini. Dia begini pemirsa saya. Saya tunjukin. Begini. Sini. jadi posisinya tepat di sini pemisah tadi. Iya, Ketika di sini. kita lagi Soekarno menjelaskan tentang yang ada di sini, dan Soekarno menunjuk salah satu lokasi di mana lokasi ini ada sosok ular, dan disinilah tepatnya. Kayak bau amis. Kayak bau amis sisik gitu. Di sini pemirsa tadi. Coba mungkin Soekarno atau Kang Asep mau coba mendetek. Energinya doang. Sisa energinya kan. Bisa lebih lanjut lagi. Kita Lanjut lagi. Soalnya saya masalah situ. Lebih terpanggil ke sana ya kita ya. Ke arah sana. Iya. Seperti kayak kita menabrak suatu vibrasi. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada yang ingin saya tanyakan kepada Kang Asep dan Soekarno, kira-kira di sini adakah salah satu benda pusaka yang Soekarno detek? Sebenarnya kalau masalah benda pusaka memang ada Kang Edi. Itu tadi saya menangkap suatu sinyal seperti suatu brak karena di masa zaman VOC ini masih hutan dan mereka tuh invasi pada kesini semua. Itu tentara. Kayak saya tadi bahkan saya. Jadi suara-suara sepatu tentara ya? Seperti tentara VOC Hindia Belanda. Iya, zaman Ini masih hutan mereka masuk. Jadi yang Kak Asep melihat ini tadi pemirsa itu adalah residualnya mereka waktu mereka tentara mereka berjalan. Tapi sosoknya nggak ada. Saya 2 kali saya diituin belum, sosoknya nggak kelihatan, cuman ya itu yang saya tangkap nanti mudah-mudahan Kita gali juga. Kita gali benar kan? Soalnya betul yang dibilang kalau saya harus sumbah-sumbahan kan nggak etis. Nggak etis. Memang seperti itu. Bahkan saya sangka itu zaman Jepang dulu itu saya itu semacam, tapi kembali lagi ke kolonial Belanda zaman dulu mungkin agak sinkron juga gitu kan. Jadi kita tuh memasuki ke residualnya mereka, flashback. Jadi menunjukkan nih aku di sini loh waktu keadaan di zaman dulu. Bahwa tempat ini pernah dijadikan tempat dijadikan markas mereka juga di sini. Tapi Pak, untuk kuburan tersebut itu lokasinya di bagian mana Pak? Posisi kuburan yang sempat digali lagi, dan konon katanya ada batu yang dipindahkan dari kampung sebelah ke lokasi ini, itu posisinya ada di mana Pak? Tapi batunya makin besar loh. Posisinya ada di blok AF. Oh, di sebelah sana. Itu, oh, yang pohon itu. Itu pindahan 43 makam yang mau keluar ke tol Kebonanas. Oh, jadi secara tidak langsung seolah-olah kayak ditanam di situ lah. Ya, jadi di sana digusur, diangkat, ya dipindahkan ke sini. Ya sekitar 43 makam. 43 makam ya. Dan posisinya ada di sekitaran enggak. Jadi dari satu makam. Oh. 43. Dan posisinya ada di sekitaran pohon besar itu, Pak. Ya, ke sana. Jadi di sana disebutnya blok AF tulang, blok tulang. Blok tulang. Ya, pindahan tulang. Itu berhubung ke sana jauh. Dan untuk ke lokasi ini Pak, ini masih luas Pak, dalam masih luas ya. Iya. Dan tentunya lebih gelap juga ya ke sana ya Pak ya. Kalau bagian di sana itu kuburan lama semua. Oh, kuburan lama. Kalau yang itu kuburan baru. Kuburan baru. Oke, mungkin kita coba ke sini dulu kali ya. Cuma energi paling terkuat di dalam kan Ya, karena ini kan kuburan-kuburan lama juga ya. Benar. Dan memang kalau dilihat dari kasat mata juga masih banyak pepohonan. Benar. Ayo, kita coba langsung aja. Ya. Kudu nama iya Pak, lamun puting tengah puting teh keliling gitu serangan. Jadi tusuk. Ini pengap dijaga nih. Ngomong-ngomong naya makam muslim anu dikolotkeun mah begitu tah jekir. Kayak bawa daun pandan ya. Iya. Pandan. Ini ada pohon pandan. Biasanya kalau bau pandan itu suka ada musang gitu, tadi ada musang. Musang pandan. Oh ya. Bisa seperti ini kondisinya, memang ini sangat terawat juga. Tapi kita belum bisa masuki pelosok-pelosok ya, kita hanya bisa menelusuri akses jalan mobil. Tapi nanti kita akan coba masuk ke dalam-dalam. Semakin sepi. Makin keras kan. Iya. Sunyi. Kayaknya nggak ada pemukiman sama sekali ke sana ya Pak? Ada satu rumah tua. Oh, cuma satu rumah. Ya, satu rumah tua. Ya. Tapi ada penghuninya? Ada. Dari anak sama mantu, cucu.
Satu keluarga ya Pak ya. Tapi cukup berani juga Pak ya. Berani. Ya, dikarenakan dia lahir di sini. Tapi listrik juga ada di sana. Nggak ada listrik. Nggak ada. Luar biasa ya. Dari orang tuanya dulu pengrajin, Batu nisan. Jadi batu mentah dari gunung datang, dibelah, digosok. Ya mungkin beliau juga yang ada campur tangan beliau juga mungkin nisan-nisan di sini Pak ya. Ya, Jangan itu. kalau blok-blok lama, ya itu biasanya dari pengrajin yang dulu. Jadi batu nisan itu dari batu, bukan dari marmer. Iya, bener-bener dari Batu. ukiran batu alam ya. Ya. Kalau sekarang kan marmer. Ini seperti pemirsa yang suhu tangkap ini seperti pintu gerbang di ini. Ini nih. Ini kayak pintu Kang. Ini kayak gerbang nih. Kameng ya, Meng. Kameng. Mungkin kita coba masuk. Yang rumah itu ya? Rumah. Ya itu rumah. Ini ada kuburan yang udah dibongkar. Ini ya? Udah diangkat. Oh ini. Ya, ini udah kosong. Ya bisa, ini ada salah satu kuburan yang digali kembali. Ya mungkin dipindahkan. Yang seperti tadi si Bapak bilang ya. Tinggal tulang belulangnya mungkin dibakar atau di apa, saya tidak ngerti juga. Tapi inilah bekas kuburannya, dan ini baru, terlihat sangat baru sekali. Belum lama belum lama. Ya, sekitar 1 bulan. Awas ada gede Kang. 1 bulan lebih ya. Bau domba ya. Nah, Sukarlo menangkap salah satu sosok di lokasi ini, Sukarlo? Suhu baru mencium aroma seperti bau domba Kang. Itu menandakan apa, Sukarlo? Adanya sosok gede. Sosok gede. Tahu gede pemirsa apa? Genderuwo. Kayaknya pohon ini dia ini. Coba rasakan bau. Seperti kayak bau domba, bukan dulu. Oh, ini. Kang Asep sana ya? Iya.
kita susul Kang Asep aja yuk. Ayo. Ayo, Mem. Ayo, sayang. Ayo. Ayo, cepetan. Neng. Ayo, sini. Sini. Kayak lagi. Kayak gitu. Saya cenderung ke sini. Dan energi di sini juga kuat sih. Jadi bisa ketika saya sama Soekarno sedang di situ, Kang Asep tiba-tiba lari ke sini dan Kang Asep melihat salah satu sosok yang seperti tadi yang ditunjukkan oleh Kang Asep ya, duduk sambil Lagi seperti dia mengaca. Cuman lagi sini dah. Cuma tarik aja Kang energi di situ buat medium. mungkin kita di sini ya, lebih kita cari tempat aman. Sini. Ini apa Pak? Sawah, ini sawah ya? Ya, jadi ini Rawa ya? ditanemin kangkung, jasim, karena suka bayam gitu. Oh iya. Jadi yang nanam kebun ini tinggalnya. Oh ini kemangi Pak ya? Ya, Kemangi, kangkung dan lain sebagainya. Gimana? Jadi mau kita coba lakukan mediumisasi di sini? Ya, insya Allah. Oke. Itu sih sama papa. Mama Oke. aku. Kayak aku. Coba Musang. sini. Musang. Oke. Gimana? Kang Asep, Ya. Oke, misalnya kita akan coba lakukan mediumisasi kepada salah satu mediator kita, yaitu Kang Gamal. Oke. Gimana? siap. Sudah siap? Siap ya? Malam Kang. Untuk handphone dan lain sebagainya amankan dulu. Aman ya? Oke, siap. Sini ya, hati-hati. Kang Asep, tolong bantu cover ya, karena takut terjadi sesuatu. Assalamualaikum. 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 Anda muslim kan? Amitofu. Amitofu. Mape. Dengan siapa? Bisa pakai bahasa Indonesia nggak, Pe? Kan nggak mengerti, Pe, bahasa Pe. Coba dengan bahasa Indonesia.
Ada siapa? Tenang. Anda mau ngapain di sini? Sebelumnya kami minta maaf ya Gi ya. Sebenarnya apa lebih enak? Sebenarnya apa lebih enak? Kenapa? Di sana, bukan? Kenapa tangan Anda? Ikut nanti. Ampun. Ayo ke web penyiksaan Kang sama suaminya dulu. Ini ya. Kamu sebelum meninggal kamu disiksa sama suami kamu kan? Ingat kan? Hah? Jujur. Iya. Tolong bukain saya. Tolong bukain saya. Minta tolong saya. Bukain dulu, minta tolong saya. Kamu tanya kamu bukan? Yang saya itu Kenapa Anda saat itu jadi peristiwa dulu itu suami saya pulang mabuk, pulang minum. Jadi orang jalan tadi. Tolong saya buka dan saya minta tolong. Orang jalan tadi. Orang ya. Baju hijau loh. baik, nanti kita akan membantu Tolongin saya dong. Ampun, saya gak bisa masuk. Tolong, saya gak bisa masuk. Bukain dulu. Minta tolong dong. Ampun. Ampun. Kamu berdoa ke itu. Kamu agak muslim atau Buddha? Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang tadi ini kayaknya sosoknya laki-laki. Kenapa? 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 Tadi sih. Kamu gak suka sama saya? Kenapa Anda tiba-tiba masuk? Hah? jangan dibuka. Hah? Kenapa? Kalau saya mau ngebuka emang kenapa? Perintah saya. Enggak. Kalau saya mau ngebuka kenapa? Ayo. 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 Anda Ya, kamu tahu siapa saya? Ya udah, ayo. Anda mau berhadapan dengan saya, ayo. Saya menanam kebaikan karena dia kasihan. Ayo. 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 Ayo.
Mampu? Mampu nggak? Ini terus. Ayo. 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 Ayo, lagi. Ayo. Ayo. Makan. Makan. Itu doang. Tolong dibantu. Udah, biar. Baik, bisa ada dua sosok yang masuk ke tubuhnya mediator kami. Yang pertama yaitu sosok perempuan, ya. Dia menceritakan semasa hidupnya, dan tiba-tiba ketika Kang Asep dan Soekarno mencoba melakukan penetralisiran untuk sosok perempuan tersebut, tiba-tiba ada salah satu sosok yang masuk lagi ke tubuh mediator kami, dan memang cukup frontal ya, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Ya, aman. Oh, alhamdulillah. Aman ya. Tenang dulu. Tarik dulu. Oke. Tunggu. Oke, istirahat. Duduk kan. Duduk. Suhu bisa Cukup luar biasa kan ya. luar biasa kayak energinya itu, apalagi yang barusan. Karena memang mungkin ketika kita melakukan mediumisasi pertama, itu adalah salah satu sosok perempuan yang masuk ke tubuh mediator kita kan, dan dia menceritakan semasa hidupnya. Memang cukup tragis pemirsa. Mungkin pemirsa bisa mendengar sendiri apa yang tadi diucapkan ya. Awal pas kesini juga saya udah menangkap aura kesedihan yang luar biasa, sangat sedih gitu ya. Cuman ya karena saya nggak bisa ngucapin sebelum kejadiannya, dan setelah melakukan mediumisasi, intinya kejawab sudah lah intinya mah. Pertanyaan yang jadi pertanyaan dalam batin gitu. Memang aura kesedihan sih tadi pas masuk saya lari ke sini sendiri tuh. Dan untungnya Soekarno bisa mengatasinya kayak gitu. Tapi ada yang menarik Kang Asep, ketika Kang Asep dan Soekarno mencoba melakukan penetralisiran kepada sosok tersebut, ada sosok yang masuk, lalu dia melarang untuk membuka. Itu kaitannya apa? Itu dibilang kayak, apakah itu yang menguasai si? Nah itulah dia, sosok itu ya dari golongan jin gitu kan. Memang sangat menguasai, bukan sangat menguasai, memang berkuasa lah di daerah sini, dan sosoknya tinggi, hitam,
Itu dia. Jadi mungkin itu bisa dikategorikan. Sebenarnya dari sana sih. Hah? Bisa dikategorikan itu arwahnya dikuasai lah sama Itu. Kayak pengalaman waktu yang di korban pembantaian pembunuhan di sana, kayak ada ruh-ruh gitu semacam dengan satu komando semacam dijadikan budak lah semacam oleh gitu. sosok itu ya. Tapi itu walahu alam lah, masalahnya di golongan jin itu sering manipulatif gitu doang. Sekali kita Dan saya juga tidak bisa percayai 100% lah kayak gitu. kita tidak bisa mempercayai 100% ya, karena memang sebenarnya bisa Nah itu bisa manipulatif dan kemungkinan 0,00% benarnya semacam ya, gitu lah kayak dia. omongan jin ya. Tapi paling tidak kita sudah mencoba untuk menguak ya. Iya. Dan kayaknya dia teman kita tuh lemes banget, soalnya sosok yang barusan itu powernya sangat kuat. Semakin dia kuat powernya itu, semakin menguasai badan kita tuh terasa gimana. Hal yang udah belum terbiasa masukan kayak gitu bisa sakit seminggu atau pingsan langsung lah. Oke. Itu aja mungkin ya. Baik, bisa untuk sementara Suhu Karlo juga sedang melakukan penetralisiran kepada mediator, dan Kang Asep juga akan melakukan penetralisiran juga. Mungkin kita coba break sejenak. Sebentar. Pak, minum Pak. Ini Kau selalu kurasa hadirmu. Baik pemirsa, penelusuran pada malam hari ini sudah kita lakukan. Namun sebelum saya menutup acara ini, saya ingin bertanya dulu kepada dua bintang tamu kita, yaitu Kak Lucy dan Kak Susi. Gimana tanggapan Kak Lucy dan Kak Susi mengenai setiap explore kita di tempat-tempat yang berbeda-beda tentunya. Tapi mungkin yang ingin saya tanyakan, khususnya pada malam hari ini, gimana nih menurut Kak Lucy? Selama kita melakukan explore, apa yang bisa Kak Lucy ambil pelajarannya? Jadi pas ngelihat yang tanah itu kan ya, terus akhirnya kan ditolongin. Cuman pas suaminya kan masuk lagi ya, suaminya kayak tenaga kuat banget gitu ya, sampai Suhu Karlo kayak kewalahan gitu. Tapi akhirnya Suhu Karlo kan bisa mengalahkan juga. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah kejadian yang bisa kita tangkap tadi, apa menurut Kak Lucy ini? Pelajaran untuk kita semua tentunya, untuk teman-teman kita di rumah juga tentunya, karena kita mengingat salah satu tragedi yang tadi sempat kita kuak. Bagaimana cara kita untuk menanggapi semua itu, dan apa yang harus kita petik dari pelajaran semasa kita masih hidup tentunya, untuk orang yang masih berpasangan. Iya, kalau saya lihat itu tragedi rumah tangga ya, yang kasihan dia kan masa hidupnya kayak diseksa sama suaminya. Ya kalau bisa dalam rumah tangga ya jangan sampai kayak gitulah. Itu pelajaran buat kita. Betul. Harus saling sayang, saling mengasihi. Menjaga lah ya. Paling tidak kalau sudah bosan lepaskan sajalah daripada dan disiksa ya. gitu. Oke. Untuk Kak Susi sendiri mungkin apa pelajaran yang bisa Kak Susi ambil dan pengalaman Kak Susi selama mengikuti kami explore? Yang tadi saya rasakan memang kan energi negatif tadi ya, sama positif di situ. Tapi dengan kejadian mediasi tadi, jadi kita lebih mengerti bahwa ada sesuatu yang terjadi di lokasi tadi, untuk kita supaya bisa menerima dari semua itu pelajaran-pelajaran kita. Pokoknya kita jadi ngerti aja di lokasi yang kita tuju ada apa yang tadinya kita nggak ngerti jadi ngerti gitu.
Mungkin Soekarno ada yang ingin Soekarno tambahkan? Nah, jadi begini ya pemirsa, tadi kan menurut pertanyaan Kang Edi kepada Ibu Lucy, ada kesalahan untuk berbicara yang tadi memang suhu pada dasarnya ya, suhu itu menyelamatkan si perempuan ini dalam keadaan tangan diikat begini sama kepala begini pemirsa. Jadi ini menyatu sampai ke kepala. Nah, begitu udah suhu doakan, kita kan sebagai manusiawi yang bertuhan juga kita saling tolong menolong. Betul. Sekalipun dia tidak berwujud lagi, Betul, tidak beragam pemirsa. Suhu buka ikatannya, begitu suhu buka ikatannya, tiba-tiba yang masuk itu bukan suaminya, tapi adanya sosok yang berkuasa di sini. Jadi pada saat dia meninggal, orinnya itulah yang paham maksudnya? Ya. Tiba-tiba gini, yang diblokade. Iya. Kamu harus mengikut saya. Tadi jujur, Suhu sempat kewalahan pemirsa. Selama perjalanan Suhu di dunia spiritual baru kali ini, Suhu menghadapi lawan yang sangat kuat. Sangat miris sekali ya, kalaupun itu memang benar, itu sangat miris sekali pemirsa ya. Cukup menyedihkan sekali dengan kejadian tersebut. Masih ada Soekarno? Ya, pesan-pesan dari Suhu. Selama kalian bertunangan dan di akhir pernikahan itu kan otomatis kan kita ada apa namanya ijab kabul ya. Betul. Kalau di agama seberang itu ibaratnya pemberkatan Kang Edi. Sayangilah istrimu, hiduplah kalian semati dalam suka dan duka sampai di akhir pernikahan. Betul. Kata kasarnya Suhu mau bilang apapun yang terjadi di dalam rumah tangga harus diomongin dengan secara baik-baik. Tidak perlu dengan kekerasan. Seorang wanita itu harus disayangi. Kalau ada laki-laki yang menjahati perempuan atau menjahati istri, apa ubahnya dia menjahati ibunya sendiri? Betul. Apa ubahnya dia menjahati ibunya sendiri? Betul. Karena kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. Betul. Paham Kang Edi? Paham. Kalau kita menyakiti perempuan, apa ubahnya kita menyakiti ibu kita sendiri? Betul. Jadi hikmah di balik ini, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dalam ikatan perkawinan, dan juga dalam berumah tangga itu pasti ada cekcok mulut. Jangan jadikan itu sebuah halangan atau rancu, tapi duduk bersama, saling tegur sapa, ibaratnya saling menasihati. Disitulah jalan keterbukaan antara suami istri akan terbuka satu sama lain. Jadi hanya itu yang bisa Suhu kasih pandangan kepada pemirsa. Memang begitu Suhu masuk ke dalam, Suhu ini merasakan aura kesedihan Kang Edi. Tapi Suhu nggak bisa menangkap kesedihan apa. Memang pada dasar memang di sini banyak yang sedih, karena mereka matinya yang tidak wajar. Ada mereka juga belum siap untuk meninggal dan pingin di kehidupan kembali ke kehidupan yang nyata. Tapi setelah Suhu telusuri lebih dalam lagi, inilah kejadian yang Suhu tangkap. Wanita sosok yang tangan diikat, rupanya dia sudah memberikan signal kepada Suhu, tapi Suhu belum bisa menangkap apa. Soalnya kalau misalnya Suhu tangkap di sekitar sini pemakaman ya semuanya aura sedih, bercampur Ya. Begitu kita udah masuk ke dalam, Suhu terkaget, oh inilah jawabannya. Itu Kang Edi. Mungkin masih ada? Udah hanya itu aja. Oke. Pemirsa, mungkin pemirsa bisa menyimpulkan sendiri, bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari tontonan ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Saya tentunya pribadi saya juga hanya satu ya, pesan untuk teman-teman di rumah dari pelajaran perusahaan pada malam hari ini. Ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka semuanya akan hancur. Jika kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu kita, maka semuanya akan terlihat seperti musuh. Maka dari itu, kontrol diri kita, karena musuh sesungguhnya itulah adalah hawa nafsu dari diri kita sendiri. Saya Edi Baros, saya Soekarno,
Saya Susi. Saya Lucy. Kami berempat mewakili tim official Carlo Mistis pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel kami dan saksikan terus video-video kami yang terbaru tentunya di official Carlo Mistis. Kalahkan rasa takutmu Dengan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hampa malam ku berdiri, rasa takut datang menghantui. Ku genggam harap